Apakah Anda berusaha menjadi rendah hati dan sederhana seperti Yesus Kristus? Ini adalah pertanyaan renungan kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Santo Fransiskus dari Assisi mungkin orang kudus yang paling dikenal dan dikasihi oleh gereja. Karena satu alasan sederhana, dia sungguh-sungguh menjadi hamba Yesus Kristus. Lahir di Assisi dalam keluarga pedagang. Ayahnya ingin Fransiskus bergabung dengan bisnis keluarga. Tapi Fransiskus lebih tertarik untuk menjadi ksatria yang hebat dan tentara salib di tentara Paus. Pada tahun 1202, dia dikirim ke pertempuran di kota Perugia, berakhir dengan penangkapan dan pemenjaraan Fransiskus. Setelah ia dibebaskan, Fransiskus sakit parah selama berbulan-bulan. Pemenjaraan dan penyakitnya sangat mempengaruhinya, sehingga ia mengevaluasi kembali hidupnya. Doa yang panjang dan sulit membawanya ke mengosongkan diri seperti Kristus. Puncaknya adalah ketika ia memeluk seorang penderita kusta yang dia temui di jalan. Dalam sebuah penglihatan, Fransiskus mendengar suara yang berkata kepadanya, "Siapa yang bisa berbuat lebih banyak untukmu, tuan atau pelayan? Orang kaya atau orang miskin?" Fransiskus dengan cepat menjawab, "Tuan yang kaya." Suara itu kemudian bertanya, "Lalu mengapa kamu meninggalkan Tuhan untuk hamba, dan Tuhan memiliki kekayaan tak terbatas untuk manusia yang fana?" Penglihatan ini cukup bagi Fransiskus untuk berbalik dan kembali ke Assisi untuk mencari kehendak Tuhan. Dari salib kapel San Damiano yang terabaikan, Kristus memberitahukan Fransiskus, "Pergilah dan bangun rumahku karena hampir runtuh." 3 tahun berikutnya, Fransiskus mulai menjalani kehidupan barunya dalam kemiskinan, doa dan pelayanan. Pada awalnya sebagian besar orang kota mengira Fransiskus menjadi gila, dan mereka menertawakannya. Tapi seiring berjalannya waktu, Fransiskus mulai menarik beberapa pengikut. Dia dan para pengikutnya menghabiskan banyak waktu untuk berdoa, mendengarkan suara Tuhan, melayani orang miskin dan penderita kusta, dan bekerja memperbaiki gereja dengan tangan mereka sendiri. Di tahun 1209, Fransiskus dan pengikutnya menjadi berjumlah 12. Mereka memutuskan untuk menulis aturan baru untuk kehidupan bersama mereka, dan berjalan ke Roma untuk mendapatkan persetujuan Paus. Begitu Paus secara lisan menyetujui aturan mereka, Fransiskus dan para biarawannya memulai kehidupan doa dan pewartaan mereka. Alih-alih membangun kembali gereja fisik, mereka mulai membangun kembali gereja Tuhan, tubuh rohani Kristus. 10 tahun berikutnya, biarawannya bertumbuh menjadi sekitar 5.000 orang. Pada tahun 1224, saat retret 40 hari, Fransiskus mendapat stigmata, luka-luka Kristus yang terlihat di kaki, tangan dan badannya. 2 tahun terakhir itu juga ditandai dengan banyak penderitaan dari berbagai penyakit dan hilangnya penglihatan. Pada 4 Oktober tahun 1226, setelah tidak dapat menemukan obatnya untuk banyak penyakitnya, Santo Fransiskus meninggal dikelilingi oleh saudara-saudaranya di Assisi di Portiuncula, di mana hidupnya sebagai biarawan dimulai. 2 tahun kemudian, Paus Gregorius ke-9 mengkanonisasi Santo Fransiskus dan warisannya terus bertumbuh. Dalam bacaan Injil hari ini, ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita, karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah, karena namamu ada terdaftar di sorga." Pada waktu itu, juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu."
Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menjelaskan bahwa sumber sejati kebahagiaan kita adalah Tuhan, dan Tuhan saja. Apapun keadaannya, di saat baik dan buruk, dalam keberhasilan atau kehilangan, Tuhan selalu menjanjikan kita kemenangan dalam Yesus Kristus. Yesus meyakinkan murid-muridnya bahwa Dia memiliki semua kekuatan atas kejahatan, termasuk kuasa setan dan para roh jahat yang bersekongkol melawan kita. Doa Yesus memperingatkan bahwa kesombongan itu dapat menjaga kita dari kasih dan pengetahuan tentang Tuhan. Kesombongan kita yang berdosa menutup pikiran kita terhadap kebenaran Tuhan dan kebijaksanaan untuk hidup kita. Kerendahan hati satu-satunya jalan melawan kesombongan palsu, mengarahkan kita pada pengakuan sejati tentang siapa kita di dalam Tuhan dan ketergantungan kita padanya. Kesederhanaan seperti anak kecil hanya mencari satu hal, yaitu Tuhan. Sama seperti kesombongan adalah akar dari setiap dosa dan kejahatan. Kerendahan hati adalah satu-satunya tempat di mana rahmat Tuhan dapat bertumbuh. Rahmat Kristus mengarahkan kita kepada Tuhan dan menghadapkan kita untuk menerima hikmat Tuhan. Tidak ada yang dapat memberi kita sukacita yang lebih besar daripada pengetahuan bahwa kita adalah yang dikasihi Tuhan dan bahwa nama kita tertulis di surga. Dari penderita kusta, Santo Fransiskus bertemu Yesus dan pengalaman itu mengubah hidupnya selamanya. Dari salib di San Damiano, Yesus Kristus memintanya untuk membangun kembali gerejanya. Seiring waktu, Fransiskus menyadari bahwa apa yang Yesus inginkan darinya adalah memperbaharui gereja dan membangunnya kembali dengan membawa orang-orang pada perjumpaan yang mendalam dengan Tuhan yang telah disalib dan bangkit kembali. Dengan memeluk orang miskin, ia juga memeluk Kristus. Dengan melayani orang miskin, ia juga melayani Yesus Kristus. Mengikuti teladan Santo Fransiskus, marilah kita selalu memeluk hati Yesus dengan mengejar dan memenuhi dua misi komunitas CFC kita, yaitu misi global membangun gereja bagi rumah dan membangun gereja bagi orang miskin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Au Santo Fransiskus dari Asisi yang mulia, ajari kami untuk memeluk Injil dengan semangat dan kerendahan hati seperti yang Kau contohkan. Semoga kami juga terinspirasi untuk mencari kehendak Tuhan, melayani orang miskin dan yang menderita dengan penuh kasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.